Selamat siang hiring partners, instructors, dan juga rekan-rekan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kami dari tim Healthy Miles akan mempresentasikan aplikasi kami yang telah kami buat dalam 5 hari terakhir ini. Saya Ismatullah Bayhaki, background saya sastra Jepang. Saya berperan sebagai full stack developer. Saya menghandle Maps di client dan juga Air Quality Index API di server. Perkenalkan, nama saya Abdullah Islam. Background saya adalah IT. Pada proyek ini role saya adalah full stack. Fokus saya pada proyek ini adalah pada backend, REST API dan testing. Dan pada frontend-nya login, register, dan sedikit CRUD pada favorit dan default. Halo semuanya, nama saya Ahmad Firas, background saya international business, dan role saya di project ini adalah sebagai full stack developer. Fokus saya dalam pengerjaan project ini adalah sedikit backend seperti login register, dan pengerjaan map pada front-end, rute, dan penyediaan informasi tentang polusi. Latar belakang dari project ini adalah karena terjadinya masa pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Nah, pada masa pandemi ini kan tim sports dilarang tuh oleh pemerintah karena dapat mempermudah penularan COVID-19. Agar masyarakat tetap dapat berolahraga dan sehat di masa pandemi ini, banyak orang yang mulai olahraga mandiri dengan cara berjogging. Disinilah aplikasi kita berperan. Aplikasi Healthy Miles akan memberikan user informasi tentang polusi di rute jalanan yang user akan pilih sendiri. Fokus dari aplikasi ini diutamakan untuk orang-orang yang ingin berolahraga dengan berlari. Dan tentunya kami harap aplikasi kita akan memberikan manfaat serta membuat orang-orang tetap berolahraga, tetap semangat dalam berolahraga. Oke, langsung saja sebelum kita mulai aplikasinya, kita tes dulu aplikasinya dengan npm run test. Kita jalankan. Oke, untuk itu udah jalan yang pertama, file kedua sudah jalan, file ketiga. Dan ini hasil akhirnya adalah di atas 90, bisa dianggap bahwa aplikasi ini adalah layak. Dan ini detailnya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja kita demokan aplikasinya. Ya, ini adalah tampilan aplikasi kita. Setelah kita login, kita akan ditampilkan dengan ramalan cuaca untuk hari ini dan untuk di daerah tersebut. Di sini kita juga diperlihatkan suhu. Ini untuk memungkinkan kita mengolah informasi apakah kondisinya kondusif untuk berlari atau tidak. Nah, sekarang kita coba lari. Nah, setelah diarahkan ke map screen, di sini kita bisa lihat, di sini ada tanda warna biru, yang artinya itu adalah tempat di mana kita berada. Dan yang tanda warna merah ini adalah pollution rate, yang seperti kalian lihat, pollution rate 94 ini adalah pokoknya yang di atas 50 itu adalah pollution rate yang buruk. Tetapi selain itu di map screen ini kita juga bisa ngeset location tempat kita berada. Contohnya, gue sekarang lagi ada di Kemang gitu kan. Lagi ada di Kemang dan gue mau berlari ke Cipete. Nah, ketika dibuat seperti ini, kita bisa lihat bahwa map warna tempat kita sekarang berada adalah tempat warna biru dan tujuan kita juga tempatnya warna biru. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau pollution rate-nya di atas 50 itu adalah pollution rate yang buruk, namun kalau misalnya di bawah 50 adalah pollution rate yang baik gitu. Nih, di bawah 50. Kalau misalnya yang ini, dia berarti buruk tuh, 99. Nah, selain itu, misalnya nih, kita dari sini kita juga bisa pilih rute nih. Kita kan sekarang ada di Kemang. Ini pilih rutenya mau yang mana nih yang kita ambil. Misalnya, kita pilih rute yang ini aja deh, karena di sini banyak hijau-hijaunya. Kita di sini, ketika kita lurus, belok kanan, di tengah jalan sini kita ketemu nih tukang cilok. Wah, bisa tuh kita add to favorit tempatnya. Tukang cilok. Nah, kita add, terus habis dari sini kita belok kanan, ketemu nih sama McDonald's. Habis itu kita add lagi deh tuh McD gitu. Dah.
Selain itu, nanti datanya akan tampil di tabel favorites. Di sini, di map screen ini kita juga bisa untuk stopwatch, mengaktifkan fitur stopwatch, yang dimana misalnya kita udah sampai tujuan, kita akan stop stopwatch-nya dan dia akan ngeset record kita itu, kita bisa menempuh perjalanan berapa panjang dan distance-nya dan maupun time-nya gitu yang kita ini. Misalnya kita stop stopwatch, nanti dia akan masuk ke tabel record. Ya, setelah kita menambahkan favorit place dari screen, maka kita pindah ke favorit screen. Di sini di favorit screen kita menampilkan list-list dari favorit-favorit tempat yang sudah kita tambahkan. Di sini ada beberapa data dan misalkan kita ingin mengubah salah satu datanya, misalkan tukang cilok, kita ubah menjadi tukang cimol. Kita update, nah dia berubah menjadi tukang cimol. Lalu misalkan kita ingin menghapusnya, misalkan tidak ada dua MACD kita hapus yang MACD paling bawah. Nah, MACD kita hapus. Lalu kita pindah ke record screen. Nah, di sini setelah menambahkan dari map screen, maka record atau jejak-jejak perjalanan kita akan terekam di sini waktu dan panjangnya. Di sini misalkan kita ingin menghapus karena kita tidak ingin. Misalkan nomor 2 kita hapus. Nah, maka dia akan terhapus. Oke, mungkin itu sekian demo dari kami. Di workflow-nya sendiri dari klien, kita awalnya kan login tuh, dan aplikasi kita akan meminta permission untuk akses data geolocation user. Nah, data yang kita dapat itu data berupa latitude dan longitude si usernya. Setelah itu, ketika user mau berlari, klien akan ngehit ke third party API Google Places kalau user sudah menginput destinasi yang dia tujui. Lalu, kita juga akan mendapatkan data berupa rute jalanan dan kita hit ke server untuk diolah datanya. Sehingga server dapat mengembalikan pollution rate dengan radius 500 meter di sekitar rute yang akan user lalui. Selain itu, seperti yang kalian lihat juga di halaman home screen, itu di klien terdapat bakal ngehit ke third party API weather, di mana dia akan menampilkan cuaca secara real time. Ya, untuk teknologi stack yang digunakan pada frontend ini, kita menggunakan yang pertama itu adalah Redux untuk storage atau penyimpanannya. Lalu untuk developnya kita menggunakan React Native yang dibungkus oleh Expo. Lalu ada API request-nya kita menggunakan Axios, dan ini kita juga menggunakan dari Godes. Dan untuk API-nya ini terutamanya kita menggunakan API Google Maps. Pada backend, kami memakai Express untuk membuat API-nya dan JWT untuk membuat akses token untuk login, Jest untuk mengetes server kami, dan kami memakai dua database, yaitu MongoDB dan PostgreSQL. MongoDB untuk data-data user, seperti data register login, dan juga data untuk favorite, record, dan data-data user lainnya. Untuk PostgreSQL kita memakai untuk data-data coordinate dari map yang kita simpan dengan memakai extension dari Postgres. Dan untuk enkripsi password kita memakai Bcrypt. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang.